Peran pikiran bawah sadar. Untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kita perlu mengenal pikiran bawah sadar, yang merupakan 80–95% bagian pikiran kita. Disinilah tersimpan semua data kehidupan kita sejak sebelum lahir sampai saat ini. Sebagian besar data yang tersimpan adalah turunan dari data yang masuk pada usia 0–7 tahun, kemudian diperkuat yang masuk usia 8–14 tahun. Bagaimana hidup ditentukan dari 7 tahun pertama kehidupan kita. Untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik, kita perlu mengenal pikiran bawah sadar, yang merupakan 80–95% bagian pikiran kita. Disinilah tersimpan semua data kehidupan kita sejak sebelum lahir sampai saat ini. Sebagian besar data yang tersimpan adalah turunan dari data yang masuk pada usia 0–7 tahun, kemudian diperkuat yang masuk usia 8–14. Data yang berlawanan dengan data awal tidak disimpan alias ditolak, sedang yang sesuai akan disimpan. Sehingga data yang diperoleh sejak usia 0–7 tahun itu akan semakin kuat dan kuat. Disinilah sebenarnya pola pikir miskin dibentuk oleh lingkungan Anda. Program pikiran salah tentang uang seperti, uang tidak dibawa mati, uang penyebab pertengkaran, orang kaya itu penindas, dan sebagainya, akan membuat Anda terus-menerus kesulitan mendapatkan uang. Seorang anak di bawah 7 tahun memiliki getaran yang lebih rendah dibandingkan alam sadarnya, itu disebut gelombang theta. Theta adalah imajinasi, anak-anak menunggangin sapu bagi mereka itu kuda, bagi mereka itu nyata. Itulah theta sebuah imajinasi, theta juga disebut hipnosis. Maksudnya adalah sebelum menjadi pikiran alam sadar. Jika kamu tidak punya program di pikiranmu, bagaimana bisa kamu mewujudkannya? Jadi pembentukan karakter terbentuk di 7 tahun pertama. Program seperti apa yang dibutuhkan untuk hidup di dunia ini dan bagaimana caranya mendapatkannya. Theta adalah hipnosis, kamu menyaksikan orang tua kamu, saudara kamu dan lingkungan kamu. Karena kamu harus belajar ribuan aturan hidup, mengajarkan anak aturan-aturan ini, sebenarnya tidak perlu lakukan itu. 7 tahun pertama, anak-anak itu mengamati dan menerima semua informasi. Ini bukanlah hal baru, ada buku yang berjudul Rich Dad, Poor Dad, buku itu menjelaskan jika keluarga kamu miskin dan kamu berjuang seluruh hidup kamu untuk menjadi kaya. Tapi malah kamu tidak berhasil. Tapi jika keluarga kamu kaya meskipun kamu bodoh malah berhasil. Bukan karena suatu pikiran tapi karena perilaku alam bawah sadar yang diberikan keluarga kaya kepada anaknya. Orang kaya memiliki pola yang benar yang dilakukan dalam pikiran bawah sadar. Jika mereka menggunakan pikiran sadar mereka, itu terlihat bodoh. Secara perilaku bawah sadar, itu juga dilakukan oleh orang miskin. Orang miskin mempunyai keyakinan dari keluarga mereka bahwa mereka tidak akan berhasil. Hidup itu keras dan sulit, kamu pikir kamu siapa dan jika itu program yang kamu terima 95% hidup kamu akan rusak. Itulah kenapa orang kaya tetap kaya, orang miskin tetap miskin karena programnya. Ini fakta, 95% hidup kita berasal dari program pikiran bawah sadar. Setiap hari hanya 5% dalam hidup kita yang menggunakan pikiran sadar yaitu kreativitas, ia hanya 5%. Jadi hidup kita seperti sudah diatur. Meskipun kita berpikir kita yang mengatur hidup kita. Dan kamu tidak bisa melihatnya karena itu pikiran bawah sadar. Ini solusinya, langkah pertama kenali di mana kesulitan kamu tidak harus mencoba dan berpikir apa yang terjadi, tapi lihatlah hidup kamu sekarang. Hal yang kamu sukai yang ada dalam dirimu, itu muncul karena ada program yang dibentuk. Tapi apapun yang kesulitan kamu harus kerja keras dan berjuang untuk mewujudkan keinginan kamu. Mengapa kamu butuh kerja keras mau tak mau karena program lama kamu tidak mendukung tujuan yang kamu inginkan. Sehingga kamu harus mengganti program lama itu. Jadi kamu tidak perlu menyiksa dirimu secara psikologis. Lihatlah diri kamu dan tanyakan di mana kesulitan saya, karena dimanapun kesulitan kamu itu adalah kekurangan program bawah sadar kamu, yang tidak mendukung tercapainya tujuan yang kamu inginkan. Langkah kedua, letakkan program baru pada pikiran bawah sadar kamu. Pikiran sadar kita bersifat kreatif dan bisa dipelajari dengan berbagai cara, bisa dengan membaca buku, pergi kuliah ataupun mendengarkan program ini. Sehingga pikiran sadar kita memperoleh kesadaran, tapi pikiran bawah sadar tidak dipelajari seperti itu.
Cara belajar pikiran bawah sadar adalah melalui dua cara dasar secara alami. Pertama dengan hipnosis yang terjadi di usia 7 tahun pertama. Setelah usia 7 tahun, bagaimana cara memasukkan program baru, pengulangan, latihan, jika kamu ingin belajar menyetir mobil, kamu tidak hanya duduk dan memasukkan kuncinya tapi kamu harus berlatih menyetir mobil secara berulang. Atau kamu mau belajar alfabet berapa kali kamu mengulang huruf A sampai Z, cobalah mengulang A sampai Z sampai kamu bisa melakukannya. Ketika kamu sudah menyelesaikannya kamu tidak harus mengulangnya lagi. Ada dua tahap untuk melatih pikiran bawah sadar hipnosis dan pengulangan. Saya suka tahap yang terakhir karena ada sebuah ungkapan yang berbunyi jika kamu bukanlah orang yang bahagia tapi ingin bahagia, coba katakan berulang, saya bahagia. Saya bahagia, tapi kamu tidak kelihatan bahagia. Sebenarnya kepada siapa kalimat itu ditujukan dengan pengulangan? Saya sedang berbicara kepada pikiran bawah sadar saya. Jika pikiran bawah sadar menangkap kalimat saya bahagia dan 95% hidup kamu berasal dari pikiran bawah sadar, akan ada satu titik di mana alam bawah sadar kamu menangkap saya bahagia. Kamu tidak perlu mengucapkannya lagi, itu akan secara otomatis. Itulah mengapa kita melihat orang melakukan kalimat penegasan dan ucapan bersyukur dan lainnya, karena jika kamu melakukannya setiap hari pengulangan, itulah bagian rahasianya. Tapi kamu harus pengulangan adalah kebiasaan, pengulangan membentuk kebiasaan, jadi kamu seperti melakukan ritual keagamaan dengan melakukannya secara berulang-ulang sampai kamu berhasil.